Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu. Ya. Untuk pertemuan hari ini, untuk desain grafis percetakan, saya akan membahas tentang alat-alat percetakan terlebih dahulu. Tapi sebelum materi kita lanjut, mari kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa, saya terima kasih untuk sekarang saya akan mengabsen terlebih dahulu ya. Silahkan kalian mic-nya di on beserta kameranya di on-kan juga ya ketika saya absen. Jadi saya tahu ya. Oke, yang pertama Aditya Prasetyo. Aditya Prasetyo. Aditya Prasetyo, tolong hadir. Ya, Pak. Ya, on mic-nya. Sama on kameranya coba. Oke, sip. Mantap. Ya. Agatha Dwi. Agatha Dwi. Ahmad Dedat. Ahmad Dedat. Andika. Arya. Andika HP-nya Pak. Gimana? Andika HP-nya rusak. Oh iya. Nanti dikasih. Dava. Fahriza. Tolong. Hadir, Pak. Oke. Sip. Gios. Lulu. Aulia. Putri. Muhammad Nur Fazri. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Fatur Rahman. Hadir, Pak. Tolong dong kameranya di on. Oke. Muhammad Reli. Muhammad Revi. Rizky Andrianto. Suci Nopiani. Hadir. Kameranya on. Oke. Syahwa Fitriani. Syifada Mayanti. Hadir, Pak. Kameranya. Oke. Tentra Buyung. Hadir, Pak. Oke, kameranya. Sip. Tirsa. Hadir, Pak. Kameranya. Oke. Jahra. Oke, udah saya absen keseluruhan.
Baik, untuk pertemuan hari ini saya akan membahas materi tentang alat-alat percetakan di desain grafis. Ya, sebelum saya mulai, saya akan bertanya kepada kalian. Ya, silakan yang mau jawab tolong on mic-nya ya. Ada yang tahu alat-alat apa saja percetakan yang ada di Mia Advertising? Ada yang tahu alat-alat apa saja yang terdapat di dunia percetakan advertising? Tirsa? Saya, Pak. Jenis-jenisnya tahu? Alat-alatnya? Oke. Tentra? 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 Aditya Prastio tahu? Tentra dulu deh, Tentra. Silakan on mic-nya. Ya, Pak. Ya, jenis-jenis alat percetakan. Kamu tahu apa-apa saja? Enggak, Pak. Oke. Muhammad Fatur. On mic-nya. Iya, Pak. Maaf, Pak, di sini nyari-nyari. Jenis-jenis alat percetakan apa-apa saja di dunia advertising? Nggak tahu, Pak. Tahu. Suci Nopiani gimana? Suci on mic-nya. Kurang tahu. Oke, jadi saya akan jelaskan ya, banyak sekali alat-alat percetakan yang untuk dunia percetakan atau advertising. Ya, salah satu contohnya adalah kalian tahu banner, yaitu mesin cetak banner itu berupa mesin printer plotter. Ya, itu salah satunya mesin printer plotter. Yang kedua itu mesin press pin, tahu? Ya, biasanya untuk gantungan kunci gitu ya. Terus untuk dan lain sebagainya. Fungsinya itu banyak. Ya, mesin press pin. Terus ada juga namanya untuk pencetakan glass mook. Ya, pencetakan glass mook. Nah, di situ kita menggunakan gelas tipe warna putih. Nah, kita sablon, dicetak menggunakan mesin printer khusus, ya menggunakan tinta Sublime, dan sudah ditempel, kemudian di-press dan dipanaskan. Itu mesin untuk glass mook. Ada juga mesin cutting sticker yang banyak sekali ya yang dipakai oleh motor, mobil, dan lain sebagainya. Biasanya cutting sticker ini berupa stiker nanti dipotong melalui mesin tersebut menggunakan pisau yang khusus ya. Dan sini bentuknya hampir sama dengan mesin printer, dia sedikit cenderung lebih kecil ya. Cuman ukurannya paling besar itu sekitar 1 sampai 2 meter. Seperti itu. Ada juga mesin pembuat kartu ID card ya. Itu banyak.
alat-alatnya dari mesin printer, terus untuk alat presnya, mesin pemanasnya, terus bahannya berupa dari PVC ID, dari kertasnya dan sebagainya. Itu dari untuk pembuatan kartu ID card. Selain itu ada lagi pembuatan sablon baju. Nah, sablon baju ini terdiri dari dua bagian ya, berupa dari mesin digital ataupun sablon secara manual. Ya, secara manual itu nanti kita praktekkan kalau misalkan ada waktu, yaitu menggunakan sablon manual baju gitu ya. Jadi di sini untuk penggunaannya, untuk sablon baju menggunakan screen khusus menggunakan media kain gitu ya, dengan beberapa macam tambahan seperti cat khusus dan afdruk dan lain sebagainya untuk membentuk suatu objek atau gambar yang diinginkan. Nah, berbeda dengan mesin digital, mesin DTG, nah itu kita nggak usah harus membuat pola, membuat dan lain sebagainya. Nah, itu hanya menggunakan mesin seperti mesin printer ya, khusus hanya didesain saja menggunakan aplikasi-aplikasi yang didukung seperti Adobe Illustrator, CorelDRAW, Photoshop dan lain sebagainya. Gitu. Jadi lebih mudah untuk era digital yang sekarang. Jadi untuk pewarnanya juga untuk sablon pun tidak harus beberapa macam warna atau terbatas gitu ya. Kalau mesin untuk IT yang sekarang, dia untuk ribuan warna dalam satu cetak itu bisa ya, ketimbang dengan sablon manual ya. Kalau sablon manual kalian terkendala dengan pembuatan screen, karena pembuatan screen itu membutuhkan waktu yang cukup lama, satu warna ya, satu warna gitu. Kalau misalkan kalian membuat dua warna, yaitu sangat terbatas juga, yaitu sangat membutuhkan waktu yang cukup lama, atau tiga warna dan lain sebagainya, itu membutuhkan screen yang cukup banyak ya. Berbeda dengan mesin printer yang sekarang, jadi langsung udah tercetak ya. Itu banyak sekali untuk mesin-mesin alat-alat untuk percetakan. Jadi kalian harus tahu untuk dari alat percetakan tersebut, karena kalian akan nanti terjun namanya di dunia PKL, itu praktek kerja lapang. Nah, di situ kalian harus mengetahui apa aja sih mesin yang ada di situ gitu. Apa aja sih mesin yang ada di perusahaan tersebut gitu. Apakah dia tersedia mesin cutting, mesin plotter, printer, atau mesin press baju, digital warna dan lain sebagainya. Seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu, tapi tidak secara semuanya untuk pembelajaran hari ini. Tapi saya akan menjelaskan satu alat percetakan. Ya, untuk penjelasannya saya sudah membuatkan video pembelajarannya gitu. Jadi kalian di sini harus tahu alat percetakannya apa, penggunaannya seperti apa, fungsinya seperti apa, hasil yang dicetaknya pun seperti apa. Nah, di sini saya akan men-share video untuk pembelajarannya itu puber. Dulu saya sudah membuat atau men-share lewat YouTube channel puber Putra Pakuan Belajar. Nah, saya sudah membuat konten yaitu desain alat percetakan untuk mesin talent, yaitu pembuatan pin seperti itu. Jadi untuk prosesnya seperti apa, mari saya akan putar videonya. Kalian simak baik-baik videonya, kalian catat, kalau dicatat silahkan, atau kalau kamu butuh untuk nanti pembelajaran berikutnya, kalian bisa download lewat
YouTube channel Putra Pakuan itu sudah diupload gitu ya. Nah, ini berikut untuk tata cara bagaimana cara membuat pin, untuk bahannya seperti apa, alatnya seperti apa. Oke, kalian simak baik-baik untuk video tersebut. Saya share screen dulu ya. Saya share screen dulu. Pak. Oke. Saya udah share screen. Oke, kita simak baik-baik untuk materi pembelajaran hari ini. Silahkan kalian lihat dan simak, bawa buku untuk pencatatan. Ya, lebih mudah lagi kalian bisa mendownload atau mereview kembali untuk pembelajaran tersebut di Puba Putra Pakuan Belajar. Ya, kalau mau bentar ya, ini laptop Bapak agak nge-lag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Puber Putra Pakuan Belajar. Bersama saya Hafiz Sutarno. Di sini saya mengajar di desain grafis percetakan. Nah, salah satu di sini saya akan membahas tentang percetakan untuk membuat pin. Ya, gimana caranya? Tapi sebelum saya mempraktekannya terlebih dahulu, tapi saya akan menjelaskan ya. Pin-pin apa saja yang pernah saya buat. Nah, ini salah satu pin. Nah, ini ukuran pin 5,8 ya. Nah, ini pin. Yang kedua adalah gantungan kunci. Ya, gantungan kunci yang di belakangnya ada kaca ya. Oke, yang selanjutnya tapi ukurannya 5,8. Oke, yang kedua ini adalah ukuran yang kecil. Ini adalah 4,4. Nah, ini pin juga dan juga beserta gantungannya juga gitu ya. Oke. Untuk prakteknya kita lanjut. Ya, di sini saya akan menjelaskan atau mempraktekkan membuat pin seperti ini ya. Tapi pinnya ini saya membuat gantungan kunci yang di belakangnya ada kaca sepertinya, cantik ya. Nah, seperti ini biasanya sih perempuan yang suka ngaca ya. Seperti ini. Oke. Untuk ini saya akan menjelaskan alat-alatnya terlebih dahulu beserta bahannya. Oke, untuk alatnya saya di sini menggunakan mesin press yang warna merah sepertinya agak besar. Mesin pressnya ada seperti ini gagangnya. Nah, ini untuk mereknya namanya Talent. Oke. Yang kedua untuk alatnya, sini ada molding beserta relnya. Ya. Ini ada dua jenis, A dan B. Nah, gunanya untuk menyimpan bahan yang sudah disiapkan. Oke. Untuk ukurannya molding A-nya yang atas adalah 5,8 mm. Atau kita konversikan ke cm yaitu 5,8 ya kalau untuk desainnya nanti. Dan jangan lupa ini ada kecil, ini bukan berarti tidak berguna ya, tapi ini skrup untuk supaya si relnya ini tidak sampai keluar jalur seperti ini. Oke, yang selanjutnya saya ada dua tipe lagi. Di sini ada molding ukuran 4,4 sama persis, ada relnya dan A dan B. Dan untuk molding atasnya seperti ini.
Nah, ini ukurannya 4 mm, kita konversikan ke cm yaitu 4,4 cm. Nah, untuk bahannya saya menggunakan seperti ini. Ini saya sudah buat di desain di CorelDRAW. Untuk aplikasinya terserah, saya menggunakan Photoshop, Adobe Illustrator ataupun CorelDRAW. Di sini saya menggunakan CorelDRAW. Ya, untuk ukurannya saya buat dua tipe, ukurannya 5,8 cm, untuk bawahnya adalah 4,4 cm. Kalau kita konversi ya. Nah, untuk jarak potong di sini ya, ini saya ada jarak potong. Nah, ini jarak potongnya untuk besar ini 7 cm. Ya, kalau dikonversikan ke milimeter yaitu 70 mm. Nah, yang belah sini 5,4 cm untuk jarak potongnya. Tapi kalau untuk konversi ke milimeter di 54 mm. Seperti itu. Tapi kita sudah punya sudah saya potong ya untuk isi bahan tersebut. Oke. Yang selanjutnya adalah ini adalah ring besi kaleng ya untuk dasarnya. Nah, untuk media yang saya cetak adalah gantungan kunci bolong seperti ini. Nah, gunanya untuk menyimpan kacanya ya. Nah, untuk kacanya, ini kacanya seperti ini. Dan untuk yang terakhir, bahannya menggunakan lapisan mika transparan. Oke, untuk caranya, untuk langkah pertama saya akan merakit terlebih dahulu bagaimana untuk meletakkan molding maupun ukuran yang kecil maupun yang besar. Di sini saya akan menggunakan besar. Yang atasnya dulu kita masukkan. Posisinya harus di ujung sini ya. Lihat, ini ada di ujung, kita masukkan ke bawah. Nah, seperti ini. Kalau sudah, berarti ini sudah masuk. Ya, jangan takut, ini lepas, ini sudah tercengkam kuat. Oke, yang selanjutnya saya akan memasukkan lagi molding yang A dan B. Posisinya ada sebelah kanan. Untuk yang atasnya kita tarik ke atas seperti ini ya, karena kalau kita nggak ditarik ke atas ini akan mentok. Nah, seperti ini mentok ya, kita tarik ke atas lebih dahulu baru kita geser. Oke, baru lepas. Nah, ini belum berakhir nih ya, ini satu step terakhir kita memasukkan skrup yang seperti ini. Kenapa saya bilang fatal? Karena kalau misalkan kita geser seperti ini, kita tarik dulu, ini akan lepas seperti ini ya, akan lepas. Tapi kalau ada skrup yang kita pasang nanti, kita coba pasang dulu ya. Nah, seperti ini. Oke, kita tarik ke atas lagi. Nah, ini akan mengganjal supaya rel ini pas dengan si mesin atasnya. Seperti itu gunanya. Oke, untuk selanjutnya langkah kedua, saya akan memasukkan bahan-bahan ke dalam mesin talon yang sudah saya rakit. Selanjutnya adalah ring besi ini, kita masukkan seperti ini. Nah, untuk tips untuk ring besi, kalau misalkan kita masukkan tapi tidak pas, jangan sampai memasukkan atau memaksakan ring ini masuk, karena berakibat nanti ring ini akan gagal atau tidak akan masuk. Oke, yang kedua, langkah selanjutnya adalah memasukkan yang sudah tercetak seperti ini ya, bahan yang sudah tercetak saya masukkan. Langkah ketiga, saya akan meletakkan plastik transparan seperti ini dalam kertas yang sudah tersedia. Oke, ini langkah yang pertama untuk membuat pin selesai. Langkah yang kedua, saya geser ke sebelah B. Untuk B,
saya akan menggunakan gantungan kunci seperti ini, ya, gantungan kunci seperti ini, bolong ya. Oke, untuk memasukkannya kita lihat posisinya harus lihat nih, ada lubang di molding B. Nah, kamu memasukkan lagi sini ya, kalian masukkan seperti ini. Nah, ini akan mempres bahwa ini tepat. Yang selanjutnya adalah yang terakhir, kita karena menggunakan media kaca atau cermin, ya, diusahakan kalau bisa kita ke bawah, jangan ke atas. Ya, kalau misalkan ke atas seperti ini nggak akan kelihatan karena akan tertutup dengan A. Ya, oke, kita coba ke bawah. Oke, kalau selesai kita lakukan, kita akan mempres A, ya, A terlebih dahulu ya, sesuai abjad A dan B. Saya akan melakukan press, tekan press. Untuk tangan kiri kita bantu untuk menekan bawah pada mesin talent supaya berfungsi untuk tidak bergerak atau supaya pas untuk mempres si bahan tersebut ya. Oke, selanjutnya saya akan press ya, saya tekan tersebut. Posisi harus tekan secara sempurna ya, kalau enggak nanti nggak akan nempel. Oke. Nah, ini jangan sampai kamu kaget atau kalian kaget kok bahannya hilang gitu, bukan saya pesulap ya, kayak pesulap Pak Tarno ya gitu ya. Jadi posisi nanti bahan ini pindah ke atas, body atas ini seperti itu. Oke, terus langkah selanjutnya adalah kita menggeser ke B ya, ke B ya, untuk meletakkan posisi atas bahan, nanti akan meletakkan di posisi bawah. Nah, kita press ya. Nah, untuk kepresannya kita harus lihat dulu, untuk tekanannya harus pas ya, harus menutup. Oke, kita praktekkan. Misalkan tangan kiri untuk menekan si bawah untuk mesin talent, untuk tangan kanan untuk menekan ya di atas untuk mempres. Oke, saya akan coba tekan. Oke, kalau sudah kita angkat, lepaskan, kita geser ke samping. Tada, hasilnya sudah jadi. Jadi untuk membuat pin seperti ini, cantik ya, bagus. Oke, gimana untuk praktek membuat pin? Gampang ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan praktekkan untuk media percetakan yang lain. Tunggu ya video saya selanjutnya di puber berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana untuk video pembelajaran hari ini? Cukup jelas ya. Di sini saya sudah menjelaskan ya dari video tersebut bagaimana cara membuatnya step by step, dan alat apa aja yang digunakan, bahan apa saja yang digunakan, software apa saja yang digunakan, terus bagaimana cara penggunaannya, itu sudah lengkap ya. Jika kalian masih belum paham, mengerti, silakan kalian bisa mengecek lagi dari YouTube Putra Pakuan ya. Untuk namanya itu menggunakan alat press mesin pin. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan untuk alat press pin ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan alat-alat percetakan yang lain ya. Itu banyak sekali. Oke, ada yang harus ditanyakan? Ada yang harus ditanyakan? Silakan yang mau ditanyakan on mix-nya. Oke, kalau misalkan sudah cukup kalian mengerti untuk materi hari ini, nah kamu
di sini Bapak ada tugas buat kalian untuk pembelajaran hari ini. Ya. Yang pertama, tolong dicatat ya, diinstruksikan ya, diinstruksikan kalian harus mempersiapkan. Saya tidak menggunakan kertas F4 atau A4. Di sini saya menggunakan buku saja. Kalian tulis yang termasuk alat mesin pres apa saja. Yang kedua adalah yang termasuk bahan dari alat mesin pres apa saja. Oke, saya ulang ya. Sebutkan alat-alat yang digunakan untuk membuat press pin. Ya, sebutkan alat-alat yang digunakan untuk membuat press pin. Yang kedua, sebutkan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat press pin. Oke, tolong dibedakan mana alatnya, mana bahannya. Jangan sampai terbalik ya. Oke, saya tunggu untuk tugasnya hari ini. Ditunggu sampai jam 4 sore. Kirim untuk berupa filenya ke WA saya. Oke, cukup mengerti untuk pembelajaran hari ini. Untuk materi alat percetakan, yang pertama yang saya jelaskan adalah mesin press pin. Cukup mengerti? Oke, kalau sudah mengerti, kalian tugasnya kerjakan. Saya tunggu sampai jam 4 sore. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.